Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat dimanapun berada. Ya, semoga selalu bahagia, sejahtera, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala oleh romantika 371. Ya, kali ini hadir di kesempatan kali ini untuk menyinggung cerita tentang pemilu yang begitu gempar, sangat banyak menjadi bahasan semua lapisan yang akhirnya berujung kepada hak angket. Hati aku khawatir akan enggak kesampaian tahta. Hak angket, kenapa harus segala pakai hak angket? Kenapa? Kalian semua tahu di mana-mana jadi pembicaraan dan pembahasan semua khalayak manusia dari segala penjuru lapisan dan rupa, bahasa, suku, agama, bahkan selaku rakyat pencari sayur-sayuran dan buah-buahan yang dibeli di pasar buat untuk dibawa pulang, lalu dia jual, kemudian dia jual kembali kepada pelanggan yang memang sudah ada. Orang yang sedang dirawat pun di rumah sakit, mereka lancar dan gemar sekali membahas soal pemilu 2024. Setelah mereka dirawat, setelah dan proses penyembuhan, memasuki pemulihan, sambil menunggu antrian kabar pulang ke rumahnya masing-masing, mereka ya beruntung saja bahasan itu tidak menjadi satu keributan di rumah sakit. Kalau terjadi, wah, lebih parah. Oke, mereka yang menjadi pembahasan itu tak lain dan bukan yang memang tentang pemilu berbau busuk, paling busuk dan buruk dari segala pemilu yang telah usai dan berlalu di sekian tahun yang lalu. Dari pertama, 1955. Oh my God. Sangat murni dan tidak ada indikasi kecurangan. Konsisten dia melakukan pemilu karena menghendaki Indonesia punya pemerintahan, punya negara, punya rakyat, punya tentara. Lalu berikutnya dan seterusnya kita tidak lagi bercerita. Kita kali ini saya yang depannya masih ingin merasakan damai dengan demokrasi secara curang dilakukan oleh pelaku dan pelaksana pemilu. Pemilu curang ini terjadi semua menjadi satu imbas yang begitu mendekati gesekan di Depok, di Bekasi, di Bandung, di Jakarta, sampai di Halmahera. Itu terjadi akibat para caleg dan para pendukungnya saling menguatkan pengakuan hasil dan data. Yang lainnya dan tragis itu terjadi sampai bentrokan fisik antara massa dan pendukungnya. Kenapa itu terjadi pada pengikut atau peserta dari paslon legislatif dan paslon presidennya, bahkan sampai ke lapisan simpatisannya, karena memang tepat sekali pemilu kita sekarang pemilu paling arogan. Sampai-sampai ada seorang, saya tidak sebutkan nama dan daerah di mana dia bertugas, itu seorang Mbak Bisa, saya kenal dan saya bisa dapat bertanggung jawab atas kesaksian fisik saya, jiwa raga saya. Di suatu cerita kita sedang membantu pelaksanaan persiapan langkah pemilu dimulai, suatu daerah kelurahan membuat saya
dapat mendekat pada dirinya dan dia membuat statement dengan suara yang sangat sabta marganya yang khas. Besok paslon ini menang dan pasti tidak terkalahkan. Itu pasti menang. Lihat aja. Kalian para tukang-tukang parkir di jalanan dan ormas yang selalu keliaran, bertayangan. Kondisian sudah pasti akan saya bersihkan. Ngerti? Demikian yakin banget dan pastinya udah tahu banget dia seorang Babin saja. Nampaknya prediksinya itu betul-betul prediksi yang jitu tepat tanpa meleset. Yang mana paslonnya yang ada didukung pasti dapat kemenangan. Itulah yang saya sendiri alami. Tanggapan tentang pemilu 2004 dari lapisan paling akar masa buntut seperti saya ini, dan mengembang karena memang betul-betul indikasi budal pemilu yang sangat paling bau busuk dari orang seperti saya yang adanya di akar masa rumput. Pesan cendekiawan, para dosen, pakar, dan kaum intelektual mengatakan yang serupa dan sama sekali pemilu paling begundal. Itu kata saya, mereka brutal. Oke, demikian. Selanjutnya bangkit dan mengemukalah usulan hak angket. Kenapa hak angket maju mundur, maju mundur? Takut. Siapa yang takut? Atau takut siapa? Hak angket adalah haknya para parlementer yang ada di singgasana. Oleh karenanya hak angket diperlukan karena aspirasi sudah mengemuka dan ini berkaitan dengan konstitusional. Jika semua parlementer daripada perwakilan partai-partai yang ada di parlemen sana ada saja yang kira-kira pura-pura tidak mendukung hadirnya hak angket, perlu dicurigai keberadaannya sebagai penyambung aspirasi rakyat. Mana selama ini rakyat percayakan kepadanya ketika pemilu yang didambakan jujur dan adil, ternyata ujung-ujungnya pemilu yang hanya menjadi sang bapak cacing tanah belaka. Maju terus hak angket dari senior yang ada di parlemen, dari PKB, Seni Wanita, berkata begitu mengesankan buat saya. Namanya saya juga akan menyebutnya nanti. Kalau ini yang satu ini adalah seorang pejuang menurut saya. Saya kenal beliau dari pergerakan 1998, di mana mahasiswa bersatu padu menyuarakan hati nurani rakyat yang menangis sedih-pedih dan merindukan runtuhnya kekuasaan Orde Baru.
itulah lahirnya reformasi. Siapa dia? Dan tak asing lagi, dia lain dan bukan adalah pengabdian Nabi untuk ulun. Ada Bang Azhar, Bang Haris, dan sebagainya dan sebagainya. Juga saya tertarik kepada Rocky Gerung yang udah ngebahasnya dengan bahasan yang menggelegar. Terima kasih Bang Rocky, terima kasih aki-aki yang tua muda, nenek, wanita cantik, adik, berdoa untuk hak angket kita bisa muncul, karena hak angket bukan bicara data suara siapa sebagai pemenang. Hak angket merupakan suatu usulan daripada dan masuk hanya sebagai suatu tanda kecurigaan yang justru dengan hak angket ini meminimalisir adanya kerusuhan massal karena akibat daripada dipaksakannya. Nah, ini dedengkot daripada orang nomor 1 di Indonesia harus berani juga bicara, dan juga nanti kalau jika dipanggil ya monggo dengan satu catatan tidak membawa cawe-cawenya. Demikian itu aja yang dapat tersampaikan dengan keawaman saya. Kenapa harus bisa meliputnya? Kenapa harus lagi check up? Karena saya anak bangsa peduli terhadap demokrasi untuk selalu hidup di negara merdeka. Terima kasih dari saya yang tak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.